Saudara-saudari sekalian, kepintaran atau kecerdasan secara intelektual itu penting. Maka kita sekolah, anak-anak kita juga kita sekolahkan, begitu juga cucu kemanakan. Sekolah, mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya di dalam hidup ini adalah kesetiaan, loyalitas, dan berikut adalah komitmen. Dalam hidup bersama, dua hal itu penting, setia dan komit. Dalam pergaulan perlu ada kesetiaan, komitmen sebagai teman, sebagai sahabat. Dalam pekerjaan perlu ada loyalitas, kesetiaan, komitmen. Orang harus komit dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam relasi suami istri, tadi kita dengar warta Santo Paulus di dalam bacaan yang kedua, mengutip kata-kata Yesus, mereka bukan lagi dua melainkan satu, dan apa yang telah dipersatukan Allah jangan diceraikan oleh manusia. Perlu kesetiaan, amin. Perlu komitmen. Begitulah juga dalam relasi kita dengan Tuhan. Dalam hal iman kita kepada Yesus, dua kata itu pun sangat penting. Kita harus punya kesetiaan iman, punya komitmen iman kepada Yesus sebagai pokok keselamatan kita, pokok iman kita, juga kepada gerejanya. Gereja yang Tuhan Yesus dirikan sendiri, yang lahir pada hari Pentakosta. Itulah gereja yang satu, gereja yang kudus, gereja yang katolik, dan gereja yang apostolik. Dan kalau kita mencermati bacaan kitab suci pada hari ini secara sangat eksplisit di dalam bacaan pertama dan bacaan yang ketiga, bacaan Injil, dua nilai itulah yang diangkat dan mau diwartakan kepada kita. Bahwa dalam hal relasi, dalam hal iman kita, kita juga perlu setia, loyal, dan juga komit. Yosua di dalam bacaan pertama menantang orang Israel yang mulai berpaling kepada Allah-Allah yang lain, yang mulai mendua hati. Dia menantang mereka, sekarang kamu harus menunjukkan sikap yang jelas. Kamu mau setia pada Allah Yahweh atau kamu mau berpaling kepada Allah-Allah lain yang disembah oleh bangsa-bangsa lain? Dan jawaban Israel luar biasa. Jauhkanlah dari kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Inilah yang namanya komitmen, kesetiaan. Mungkin mereka pernah tergoda meninggalkan Allah Yahweh, tetapi ketika mereka ditantang harus menyatakan sikap yang jelas. Inilah jawaban mereka, jauhkanlah dari kami untuk meninggalkan Allah Yahweh dan beribadah kepada Allah-Allah yang lain, dewa-dewi bangsa-bangsa di sekitar mereka.